Pak Karni, saya ingin mulai satu hal yang mungkin bagi sebagian pihak putusan tersebut banyak catatan dan mengecewakan. Dan secara jujur kita tidak bisa tidak mengakui bahwa KPK kecewa dengan putusan yang dibacakan Jumat kemarin. Tapi sebagai institusi penegak hukum kami sadar betul, kami tahu persis bahwa KPK harus menghormati institusi peradilan. Jadi institusi peradilan dan output dari institusi peradilan itu kita hormati. Namun kita juga memastikan bahwa setelah putusan pra-peradilan yang sifatnya formil tersebut, jadi tidak bicara tentang apakah terbukti atau tidak terbukti perbuatan indikasi korupsinya. Jadi kalau ada yang mengatakan setelah putusan pra-peradilan berarti terbukti tidak bersalah, saya kira itu keliru sekali seperti itu. Jadi meskipun itu formil, tapi tentu kami harus membaca itu secara lebih hati-hati. Sampai dengan saat ini misalnya salinan putusan belum kita dapatkan secara utuh. Ketika itu sudah kita dapatkan dan juga apa yang kita dengar di persidangan itu akan kita lihat satu persatu apa yang akan dilakukan KPK ke depan. Karena setiap hal yang kami lakukan pasti harus kami pertanggungjawabkan secara hukum ataupun secara sosial, misalnya sebagai pertanggungjawaban pada publik, dan itu akan kita lakukan ke depan. Namun penanganan kasus KTP elektronik itu sendiri saat ini masih berjalan untuk 5 orang yang lainnya. 2 orang, Irman dan Sugiarto, itu sudah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim mengatakan memang terbukti dakwaan dan tuntutan KPK bahwa ada indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara 2,3 triliun. 1 orang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Andi Agustinus, pihak swasta di sana. 2 orang, 1 orang anggota DPR dan 1 dari pihak pemenang lelang itu sedang dalam proses penyidikan. Jadi untuk 5 orang ini proses masih berjalan sampai dengan saat ini. Nah, terkait dengan pasca pra-peradilan, kami tentu harus melihat terlebih dahulu. Memang banyak ahli yang mengatakan bahwa penetapan tersangka dimungkinkan kembali dan hal-hal yang lainnya. Itu kita terima, pemahaman-pemahaman tersebut kita terima dan kita analisis lebih lanjut. Karena ada satu hal yang mungkin penting kita cermati secara hati-hati. Misalnya, salah satu pertimbangan yang disampaikan oleh hakim pra-peradilan adalah penetapan tersangka dilakukan di ujung proses penyidikan. Jadi KPK melakukan penyidikan terlebih dahulu. Setelah penyidikan, saksi-saksi misalnya diperiksa, bukti-bukti diambil dalam proses penggeledahan, penyitaan dan segala macam, ahli diperiksa dan bukti-bukti lain dikumpulkan, sampai kemudian setelah semuanya cukup barulah ditetapkan tersangka. Sementara pemahaman ini menurut kami itu kalau kita hanya membaca KUHP saja, kalau kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja yang dibaca, maka definisi penyidikan itu bisa untuk mencari tersangka misalnya seperti itu. Tapi ada ketentuan yang sifatnya sebenarnya khusus di Undang-Undang KPK dan itu sudah kita terapkan sejak KPK berdiri sampai dengan saat ini. Dan kita tahu seluruh kasus yang kita bawa ke pengadilan sampai berkekuatan hukum tetap itu divonis bersalah sampai dengan hari ini. Artinya di proses persidangan pun itu sudah diuji berulang kali. Dan tiba-tiba di putusan pra-peradilan ini poinnya kita harus melakukan penyidikan terlebih dahulu hanya mengacu pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja. Nah, ini tentu jadi satu persoalan yang harus kami baca terlebih dahulu secara hati-hati karena kami tahu persis misalnya beberapa pihak mengatakan terbitkan saja sprindik yang baru. Sprindik meskipun selembar 2 lembar kertas, tetapi tentu saja tidak bisa hanya dilihat selembar 2 lembar kertas itu saja. Ada proses yang harus kita pertanggungjawabkan. Apakah nantinya kita akan memilih melakukan penyidikan terlebih dahulu tanpa tersangka misalnya, padahal Undang-Undang mengatur di pasal 44 ayat 1 Undang-Undang 30 tahun 2002, bahwa ketika dalam proses penyelidikan, jadi tingkat penyelidikan saja, KPK sudah bisa melakukan pencarian alat bukti. Ketika ada minimal 2 alat bukti, maka ditingkatkan ke penyidikan.
undang-undang menyebutnya dengan bukti permulaan yang cukup. Jadi ketika sebuah kasus masuk ke tingkat penyidikan di KPK, itu artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup. Inilah yang agaknya gagal dibandingkan dengan ketentuan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan definisi dari tersangka di pasal 1 angka 14. Di sana disebutkan bukti permulaan. Artinya menurut KUHAP pun ketika bukti permulaan sudah ada, maka sudah ada tersangka di sana. Sedangkan di KPK ada bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti. Dan ketika kita melakukan penyidikan, kita harus sudah benar-benar firm dan yakin, karena KPK tidak bisa menghentikan penyidikan di sana. Karena itulah proses pengumpulan alat bukti sebenarnya sudah dilakukan di proses penyelidikan, dan itu sudah terjadi sejak tahun 2013. Artinya apa? Ketika ada pertimbangan yang mengatakan bahwa KPK menetapkan SN sebagai tersangka pada saat itu tanpa alat bukti, tentu saja tidak tepat karena alat bukti sebenarnya sudah kita kumpulkan sejak penyelidikan. Di penyelidikan misalnya ada sekitar 62 orang saksi yang sebenarnya kita sudah mintakan keterangan. Ada lebih dari 400 dokumen dan surat yang juga sudah kita pelajari lebih lanjut. Ada keterangan ahli dan lain-lain misalnya di sana. Sehingga kami yakin bahwa indikasi korupsi KTP elektronik ini memang ada dengan indikasi kerugian keuangan negara yang kita tahu sekarang adalah 2,3 triliun. Itu poin yang pertama. Nah, poin yang kedua yang mungkin juga akan perlu didalami lebih lanjut, seolah-olah ada pemisahan antara pelaku A, pelaku B, dipisahkan seolah-olah buktinya tidak bisa digunakan satu dengan yang lainnya. Padahal kita tahu kasus korupsi KTP elektronik ini, indikasi korupsi KTP elektronik ini diduga dilakukan sejumlah orang secara bersama-sama. Dan itu sebenarnya sudah kita argumentasikan. Kalau perbuatan itu dilakukan bersama-sama, tentu saja ada satu alat bukti yang informasinya itu bisa digunakan untuk tersangka A, tersangka B, atau tersangka C. Tapi itu kan kemudian tidak dipahami lebih lanjut. Namun meskipun demikian, kami tentu tetap harus menghormati putusan pra-peradilan tersebut dan kami akan lakukan tindakan-tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena kita berada pada dua sisi sebenarnya. Ada sisi-sisi yang kita dengar juga permintaan, desakan agar prosesnya dipercepat sedemikian rupa. Tapi ada sisi lain yang juga harus kami pertanggungjawabkan bahwa sebagai penegak hukum kami harus firm betul untuk melakukan tindakan yang berikutnya. Jangan sampai kemudian justru ada konflik norma lagi, ada kekacauan hukum lagi ke depan. Nah, kami perlu mendalami itu lebih lanjut. Saya kira itu dulu.